Pemirsa, Jenderal Bintang 2 Polri lolos dari vonis mati dalam kasus peredaran narkoba. Ya, Irjen Pol Teddy Minahasa yang dituntut pidana mati ternyata hari ini hanya divonis hukuman seumur hidup. Mengapa Polri harus segera memecatnya? Inilah Top Review. Inilah ekspresi Irjen Pol Teddy Minahasa setelah lolos dari vonis mati dalam kasus penjualan barang bukti narkoba. Usai mendengar vonis seumur hidup yang disampaikan Hakim John Saragih, Teddy langsung menghampiri tim kuasa hukumnya. Satu persatu kuasa hukumnya memberikan ucapan selamat. Teddy diganjar hukuman lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntutnya dengan hukuman mati setelah terbukti menjual barang bukti narkoba. Salah satu alasan Hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan karena Teddy Minahasa belum pernah dihukum dan mendapatkan banyak penghargaan. Dengan vonis ini, Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas meminta agar segera dilakukan sidang etik dan Irjen Teddy di PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Ini menurut saya seumur hidup pun itu juga sudah berdampak dalam artian membuat berpikir dua kali para anggota yang akan main-main dengan masalah narkoba. Nah, tinggal nanti setelah proses ini tentunya kami mendorong untuk Polri segera untuk melakukan sidang etik untuk segera diputuskan statusnya dia. Tentunya kalau dengan hukuman seumur hidup ya PTDH. Ini juga memberi pembelajaran buat seluruh anggota. Sebelumnya dalam sidang tuntutan kasus sabotase narkoba pada 30 Maret 2023 lalu, mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa dituntut hukuman mati. Dalam sidang tuntutan, jaksa memiliki 8 pertimbangan yang memberatkan. Di antaranya, mengkhianati perintah Presiden dalam penegakan hukum dan pemberantasan peredaran gelap narkotika, dan dinilai terbukti menjual sabu, yang merupakan barang bukti pengungkapan kasus oleh Polres Bukit Tinggi. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Yunto 55 ayat 1 ke 1 KUP sesuai dakwaan pertama kami. 2. Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati. Menurut Kompolnas, seharusnya terdakwa Teddy Minahasa layak mendapat vonis maksimal sebab peredaran narkoba ini sudah di level membahayakan. Masalah narkoba ini masalah yang serius. Lebih-lebih kalau sudah bicara penjualan narkoba ya. Karena apa? Ini yang menjadi korban adalah anak cucu kita, generasi muda kita. Dan biaya untuk rehab itu tinggi sekali. Bayangkan kondisi saat ini sekitar 4 juta penyalahguna, itu nasibnya tidak jelas. Karena apa? Kemampuan rehab kita masih minim sekali. Jadi menurut saya, vonis seberat-beratnya ini layak diberikan karena yang bersangkutan seorang perwira tinggi Polri yang harusnya memberi contoh, harusnya menindak, malah dia yang melakukan. Kemudian juga sekali lagi ini perlu menjadi pembelajaran buat semua jajaran anggota Polri untuk tidak bermain-main dengan masalah narkoba. Jadi ya kalau vonisnya tuntutannya mati, semua masyarakat saya lihat netizen semua mendukung. Dan ketika turun menjadi seumur hidup, apa yang terjadi di ruang sidang itu sudah mencerminkan bahwa sesungguhnya publik tidak setuju begitu. Dalam kasus ini terdakwa lainnya AKBP Dodi Prawira Negara yang saat itu Kapolres Bukit Tinggi disebut diperintah Irjen Teddy Minahasa yang saat itu Kapolda Sumatera Barat untuk mengganti barang sitaan 5 kg sabu dengan tawas. Sabu sitaan kemudian dijual kepada Linda alias Anita Cepu,
sejumlah 1 kilogram dengan harga 400 juta rupiah, dan Teddy menerima 300 juta yang diserahkan Dodi. Dalam kasus ini, terdakwa Dodi dituntut 20 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodi Prawiranegara selama 20 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Subsidiar 6 bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Sedangkan terdakwa Linda Pujastuti dituntut hukuman 18 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Linda terbukti bekerja sama dengan terdakwa lain yakni AKBP Dodi Prawiranegara dan Kompol Kasranto dalam peredaran narkoba jenis sabu. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Linda Pujastuti alias Anita oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan penjara. Untuk terdakwa Teddy Minahasa, meski divonis lebih ringan dari tuntutan jaksa, namun pihak Teddy memastikan akan banding. Dengan demikian, proses hukum masih akan berlangsung. Apakah pengadilan tinggi akan memperingan atau memperberat pidana Teddy Minahasa? Kita tunggu.